Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi dzil jalali wa syari'il harami wal halali. Thumma salatullahi ma'salami ala nabiyil mustafa tihami Muhammadil hadi minad dalali wa afdalis sahbi wa khairi ali wa ba'du. Fa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, khususan ila jami' masyayikhina wa asatidina wa ulama'ina al-mukhlisina al-amilin wa jami' sadatina al-alawin wa jami' sadatina sufiyah wa ulama'ina syafi'iyah wa jami'il muhaddithin wal mufassirin wa aslafina salihin. Nakhussu khususan ila Profesor Dr. Abuya As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Malik Al-Hasani, anna Allah yataghashahum jami'an birrahmah wal maghfirah wa yu'idu alayna min barakatihim wa asrarihim ala hadhihi niyat wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina Kita niat terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa talalata ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabih. Hadirin, hadirat sekalian, jamaah Masjid Raya Al-Mustaqim Saujajar 2 yang senantiasa dimuliakan oleh Allah. Malam hari ini seperti biasanya, setiap 2 pekan sekali kita mengaji dan mengkaji kitab Khasaisul Ummatil Muhammadiyah, kekhususan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu karya dari ratusan karya Profesor Dr. Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Malik Al-Hasani, yang pada malam hari ini kitab Khasaisul Ummatil Muhammadiyah halaman aslinya 134, sedangkan yang kita bahas masih bagian akhir tentang beberapa salat sunnah yang khusus. Nomor 2 bagian akhir adalah salatul istikharah wa du'a'uha, salat istikharah dan doanya. Disebutkan dalam ungkapan dalam kitab Khasais ini, kata Abuya As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Malik Al-Hasani, fa'alaika ya akhi
Maka hendaklah Anda, ya akhi, wahai saudaraku, antu'ayyina, untuk menentukan waktan khason, waktu secara khusus, awalan nahari, di awal siang, maksudnya waktu sebelum zuhur, hadirin. Au ba'da salati zuhri, atau selepas panjenengan melaksanakan salat zuhur, au ba'da salatil maghribi, atau panjenengan sudah melaksanakan salat maghrib, au ba'da salatil isya'i, atau setelah melaksanakan salat isya. Apa yang perlu Anda lakukan? Antusalli wa tusalliya, hendaklah Anda melaksanakan salat rakaatayil istikharah, 2 rakaat istikharah. Setelah Anda 2 rakaat istikharah itu, thumma tad'uwa bima taqaddama, Anda kemudian berdoa dengan doa istikharah yang sifatnya umum, yang sudah kita sampaikan pada pengajian yang lalu. Bima taqaddama, pada yang sudah berlalu. Anda lihat lagi seri yang ke-79. Wa wadhib ala dzalika, dan rutinkan atas hal itu, istiqomahkan atas hal itu, kulla yaumin, setiap hari. Fa inna fihi khairan katsira, karena sesungguhnya di dalam Anda melaksanakan 2 rakaat istikharah itu, ya, di situ tiap hari ada banyak kebaikan yang sangat luar biasa. Intaha, selesai. Hadirin, hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, anjuran dari Abuya As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani di dalam kehidupan keseharian kita, kadangkala kita memilih sesuatu dengan pilihan yang kurang tepat. Maka lebih bagus apa yang kita lakukan setiap hari biar dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti pilihan itu tidak akan mengecewakan. Caranya adalah dengan waktu yang sudah diberitahukan tadi, waktunya sebelum zuhur mungkin, setelah zuhur, setelah maghrib, setelah isya, ini menghindarkan waktu-waktu yang diharamkan, hadirin. Ada waktu-waktu yang diharamkan kita melaksanakan salat sunnah setelah subuh, setelah asar, dan sebagainya. Itu ada 5 waktu. Nah, bukan pada waktu-waktu yang diharamkan ini, ya, contohnya adalah sebelum zuhur, setelah maghrib, setelah salat isya, dan sebagainya, mungkin dilakukan di rumah. Anda rutin melakukan istikharah, tujuannya untuk besoknya, untuk hari ini, semuanya dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kita minta yang demikian itu, sedangkan doanya sudah kita sampaikan pada pengajian yang sebelumnya. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dan diakhiri dengan ungkapan Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani, fa inna fihi khairan katsira. Karena ketika kula pengen melakukan salat istikharah sak doanya secara umum ini, rutin kita lakukan, betapa banyak kebaikan demi kebaikan yang akan kita dapatkan, hadirin. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dilanjutkan di halaman kedua. Salat sunnah khusus yang ketiga adalah salatul hajati wa du'auha. Salat hajat
dan doanya. Rawa telah meriwayatkan At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi wa ghairuhu, dan selain Al-Imam At-Tirmidzi, an Utsman bin Hunaifin, dari sahabat Nabi namanya Utsman bin Hunaif radhiyallahu anhu. Apa yang kemudian diceritakan oleh sahabat Utsman bin Hunaif? Anna rajulan dhariran. Perhatikan hadis ini hadirin, riwayatnya At-Tirmidzi. Anna rajulan dhariran, bahwasanya ada seorang laki-laki yang buta. Atan Nabiya, dia mendatangi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian laki-laki yang buta ini kemudian mengatakan begini kepada Nabi. Ud'ullaha ta'ala, ya Rasul, berdoalah panjenengan kepada Allah Ta'ala agar Allah yu'afiyani, agar Allah memberikan afiah, agar Allah memberikan kesehatan kepadaku kembali. Artinya dia bisa melihat kembali, dia tidak sampai sakit, tidak kelihatan lagi. Doakan itu ya Rasul. Qala, sebelum berdoa Nabi memberikan pilihan kepada sahabat rajulan dhariran, sahabat yang buta ini. In syi'ta da'autu, apabila kemudian Anda berkenan, insyaallah saya doakan, kata Nabi. Wa in syi'ta sabarta, atau pilihan kedua, apabila Anda berkeinginan, sing sabar ya, dengan kondisi sakit seperti ini, fahuwa khairun laka, maka yang dengan kesabaran itu khairun laka, lebih bagus bagimu. Nabi memberikan satu di antara dua pilihan. Ya, saya doakan. Itu pertama, saya akan doakan sampean. Atau pilihan kedua, ya boleh sabar. Yang sabar dengan penyakit ini, insya Allah itu terbaik buat Anda. Qala, orang yang buta ini mengatakan, fad'uhu, anu mawon Kanjeng Nabi, tungakno mawon cek kula waras. Ya, sabar. Ya, tidak setiap orang saged sabar Nabi. Tungakno kan mawon kula supaya saya melihat kembali. Ya. Maksudnya ud'ullaha, panjenengan berdoa kepada Allah. Nah, ketika kemudian dia minta seperti itu, ini arahan Nabi haji. Fa'amarahu, maka Nabi memerintahkan sahabat itu, rajulan dhariran, sahabat yang yaitu orang laki-laki yang buta itu diperintahkan oleh Nabi an yatawaddoa, dia untuk berwudu. Ya sudah, saya akan doakan. Saman wudu dulu. Saman wudu. Fayuhsina wudu'ahu, kemudian ya ketika wudu perbagusi, hendaknya kemudian Nabi menganjurkan kepada dia untuk membagusi wudunya. Bahasa membagusi wudunya itu, lakukan sunnah-sunnah wudu semampu Anda. Umumnya sunnah wudu itu kalau dalam kitab Matnul Ghayah wa Taqrib, itu Matnul Ghayah wa Taqrib yang diterjemahkan Al-Maghfurlah Ki Haji Basri Alwi, hukum-hukum Islam itu 1-2, itu Matnul Ghayah wa Taqrib. Di situ kalau pengen hitung jumlahnya ada 10, umum itu, dengan dalilnya ada semua. Tapi dalam ungkapan kitab Taqriyatus Sadidah, pengarangnya mengatakan, loh, sunnah-sunnah wudhu bukan sekedar 10, 60 katanya. Sampai ada 60. Ya, sama dengan kita yang namanya sunnah-sunnah dalam sholat itu, ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat.
Ya, kalau dihitung sunnah itu jumlahnya sampai khamsu mi'atin min sunani sholah. Sampai 500 sunnah. Dan itu ada kitabnya. Ya, sampai oleh Ad-Doktor Luqmanul Hakim Al-Azhari, pengajar mustalah hadis dan hadis di Al-Azhar Kairo dari Indonesia. Beliau mengatakan bukan cuma 500, bisa jadi jumlahnya 560 atau 580, sak dalilnya beliau sebutkan di dalam kitabnya Bidayatul Minnah. Itu ada kitabnya. Artinya ibadah yang kita lakukan dengan keterbatasan kita sebenarnya masih banyak sunnah yang perlu dilakukan dan otomatis bisa jadi kita sudah melakukannya. Tentunya tanpa kita sadari kita sudah melakukan. Kira-kira kita dapat pahala enggak Ustaz? Ya dapat tadi. Wong ayat Al-Qur'annya mengatakan fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ya'malnya kita sudah melakukannya itu. Sekecil apapun semuanya akan ada hitungannya di hadapan Allah. Nah, fayuhsina wudu'ahu, kemudian dia berusaha membagusi melaksanakan sunnah-sunnah wudu'nya. Kemudian Nabi mengajarkan kepada dia wa yad'uwa bihadzal du'ai, dengan doa ini. Jadi dia sendiri yang melakukan salat wudu, kemudian dia sendiri yang melaksanakan apa? Salat sunnah istikharahnya, dan dia sendiri yang kemudian berdoa, semuanya diajari oleh Nabi. Kemudian bagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi? Ini doa tawasul kepada Nabi. Jadi kalau panjenengan gadai satu hajat yang sangat penting, doanya pakai ini. Riwayatnya At-Tirmidzi. Ya, riwayatnya At-Tirmidzi itu di atas. Ya, dan riwayatnya ini hasanun sahih insyaallah. Artinya dalil tawasul itu banyak, jadi termasuk ini. Ya, kalau dikatakan tidak ada, oh ini ada ini. Ya, tawasulnya yang diajarkan oleh Nabi sendiri kepada orang buta itu. Ya, Nabi mengajarkan kepada orang ini, Allahumma ya Allah, inni as'aluka, sesungguhnya aku memohon kepadamu. Memohonnya kepada Allah, bukan pada Nabi. Wa atawajjahu ilaika, dan ya meminta kepadamu binabiyika, dengan kemuliaan nabimu Muhammadin, Nabi Muhammad, Nabi rahmati, Nabi sang pembawa rahmat. Ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, inni tawajjahtu bika, sesungguhnya aku menghadapkan dirimu kepadamu, ila Rabbi, kepada aku menghadapkan diriku, bika dengan sebab Anda ya Rasul, ila Rabbi, kepada Tuhanku, fi hajati, di dalam hajatku yang ini. Jenengan sebut hajatnya apa? Lituqdali, ya, agar kemudian hajat itu dikabulkan untukku. Allahumma ya Allah, fasyafi'hu fiyya, maka berilah syafaat beliau untukku. Ya. Jadi artinya kita tidak minta kepada Nabi, minta kepada Allah dengan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Dan hadisnya diajarkan Nabi langsung. Riwayatnya Imam At-Tirmidzi. Dan ini dibahas panjang lebar oleh Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi Al-Malikil Hasani dalam kitabnya yang lain yang monumental, Mafahim Yajibu Antusohah. Pemahaman-pemahaman yang perlu dibenarkan dari orang-orang tertentu yang senantiasa menganggap amalia kita salah. Ya, termasuk hadis ini menjadi dalil bahwasanya
Ya, tawassul itu ada. Nabi sendiri yang mengajarinya. Wa fi riwayatin, dan di dalam wa fi riwayatin Nasa'i, dan di dalam riwayatnya Al-Imam An-Nasa'i, Imam Nasa'i mengatakan fatawaddo'a, kemudian orang yang yang buta tadi, sahabat yang buta tadi itu berwudu, thumma shalla rak'ataini, kemudian dia melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, sholat istikharah, kemudian thumma da'a, selanjutnya kemudian dia berdoa. Ini menandaskan kepada kita tawassul itu ada. Hadisnya riwayatnya At-Tirmidzi. Wa fit Tirmidzi wa ghairihi, dan di dalam ungkapan hadis riwayat At-Tirmidzi dan yang lainnya. An ibni Abi Aufa, dari sahabat Ibnu Abi Aufa radhiyallahu anhu, qala, dia kemudian mengatakan begini, kharaja, keluar, alaina, kepada kami, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yauman, pada suatu ketika, pada suatu hari, faqa'ada, kemudian beliau duduk, waqala, dan kemudian beliau bersabda seperti ini. Kata sahabat Ibnu Abi Aufa, beliau pernah menceritakan suatu ketika kami sedang duduk-duduk bersama dengan sahabat-sahabat yang lain, tahu-tahu keluarlah Rasulullah dari rumah beliau, kemudian beliau duduk bersama kami. Nah, begitu ada Rasul, waduh, luar biasa sahabat, langsung para sahabat itu langsung menyimak, ada apa yang mau disampaikan Rasul, apa yang dilakukan Rasul. Mereka betul-betul perhatian. Sebab seluruh gerak-geriknya, apa yang diucap, apa yang dilakukan Nabi, tidak terlepas itulah merupakan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqala, kemudian Nabi mengatakan begini, man kanat lahu hajatun, barang siapa yang memiliki hajat, memiliki kepentingan ilallahi ta'ala, kepada Allah, ada hajat, ada harapan yang ingin dia sampaikan kepada Allah, au ila ahadin min bani adama, atau dia punya hajat kepada sesama manusia, anak cucu Nabi Adam, ya, yang ingin dia sampaikan, khawatir nanti kalau sampaikan kemudian dia nggak berkenan, karena kita butuh sesuatu, kita mau menyampaikan kepada dia, ya, maka lakukan ini hadirin. Semua kembali kepada Allah. Fal yatawadda, maka hendaknya dia berwudu. Wal yuhsinil wudu'a, dan kemudian hendaknya dia membagusi wudunya. Setelah itu, thummal yusalli rak'ataini, kemudian hendaknya dia melaksanakan salat sunnah istikharah 2 rakaat. Selepas itu salam, thummal yuthni 'ala Allahi azza wa jalla, hendaknya kemudian dia memuji kepada Allah azza wa jalla, wal yusalli 'ala nabi, dan kemudian bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thummal yaqul, kemudian dia berucap. Artinya yang Nabi mengatakan begini, kalau zaman punya hajat apapun, yang kepingin hajat itu gul, yang kepingin hajat itu dikabulkan oleh Allah, atau zaman akan ngomong sesuatu kepada sesama manusia, mungkin ada kepentingan Anda, kebaikan yang ingin sama sampaikan, tapi zaman khawatir nanti ditolak, nanti gak dikabulkan dan sebagainya, Anda sholat dulu. Lakukan yang demikian ini dalam bentuk sholat hajat kepada Allah. Ya, bagaimana yang dilakukannya?
wudhu dulu dengan sunnah-sunnahnya yang bagus. Setelah itu sholat istikharah 2 rakaat. Kemudian setelah itu berdoa kepada Allah. Doanya hamdalah dulu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji Allah. Setelah itu, setelah memuji Allah, bersalawat kepada Nabi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim dan sebagainya. Salawat kepada Nabi. Tsummal yaqul, kemudian dia berucap. Apa ucapannya? Nah, niki dungane hajatnya niki hadirin. Doanya La ilaha illallahul halimul karim. Subhanallahi rabbil arshil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. As'aluka mujibati rahmatik. Wa azaima maghfiratik. Wal ghanimah min kulli birrin. Wassalamata min kulli ithmin. La tata'li dhanban illa ghafartah. ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. Doanya seperti itu agar kemudian hajat kita segera dikabulkan oleh Allah. Maka monggo kita sekali saya tuntun panjenengan yang mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Masuk kepada doanya. La ilaha illallahul halimul karim. Subhanallahi rabbil arshil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. As'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli birrin wassalamata min kulli ithmin la tada'li dhanban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala hajatan hiya laka ridhan illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Ketika mengucap wala hajatan hiya laka ridhan illa qadaitaha ya arhamar rahim, jenengan ulang-ulang boleh sambil dalam hati dibayangkan, ini hajat saya ya Allah. Engkau maha tahu ya, ini hajat saya dalam yang saya hajatkan. Ya, insya Allah di kemudian apa yang panjenengan inginkan segera dikabulkan oleh Allah. Ya, terakhir niki hadirin, wa fi sunani Abi Dawud, dan di dalam Sunan Abi Dawud, an Hudzaifah, dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu, qala, dia mengatakan, kana Rasulullah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza hazabahu ay nazala bi hammun aw ghammun, Rasul itu apabila ditimpa kesumpekan, ditimpa sesuatu yang sulit, kesusahan, sholat, beliau sholat tadi. Jadi Rasul niku lek sumpek sholat. Jenengan nggih kudu ngoten, lek sumpek sholat. Sumpek malah mancing. Lo tambah sumpek hadirin jenengan. Ya, senoma sumpek set tak mancing. Tambah gaul 3 jam tang jam. Tambah sumpek jenengan. Ya. Kayak wis senoma sumpek tak nong kafe. Lo tambah entek akeh sama nang kafe. Salat kan gak bayar wis.
Salat mawon pun. Ya. Maksudnya li'anna salata tadfa'un nawaiba wa tarfa'ul masaib. Hadis tadi. Ya. Artinya karena sesungguhnya salat itu bisa menolak berbagai macam bala dan mengangkat berbagai macam musibah. Hadisnya Nabi tadi. Salat itu li'anna salata tadfa'un nawaiba wa tarfa'ul masaib. Hadis Sunan Abi Dawud. Karena sesungguhnya salat itu bisa menolak berbagai macam bala dan mengangkat berbagai macam musibah. Sampai situ hadisnya. Wa hazabahu bil ba'i au bin nuni. Ada yang menulisnya hazabahu pakai hazaba, ada yang pakai nun hazana gitu. Kama fi Faidil Qadir, sama ada di dalam kitab Faidil Qadir, syarah kitab Al-Jami' Shaghir 7 juz tadi. Artinya begini ini kemudian ya ada yang hazaba, ada yang hazana. Maknanya sama, kurang lebih sama. Itu. Nah, hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ya, mengakhiri apa yang bisa kita sampaikan, sesumpek apapun jangan tinggalkan ibadah sholat. Serumit kehidupan apapun jangan tinggalkan ibadah sholat. Di situ ada solusinya. Tapi saya sholat kok belum menemukan solusi. Anda nggak sabar. Berapa banyak orang yang nggak sabar. Sebenarnya kalau dia sabar, bakal kemudian dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Hanya nggak sabar. Ada seseorang yang kemudian ya mau memecah batu yang besar, ya pakai martil, pakai pedil yang besar 98 kali dia mukul, batunya nggak hancur-hancur, tidak pecah lagi. Akhirnya kemudian dia mengatakan, memang batu ini ya nggak bisa dipecahkan. Batu ini kemudian ya sangat kuat. Kemudian ada orang yang nggak terlalu kuat, dia pegang ya martil itu kemudian cuma 2 kali, 1, 2, biar langsung kemudian batunya hancur. Dia mengatakan, orangnya kecil, hanya 2 kali langsung hancur. Loh iya, tapi yang 98 itu juga punya andil tadi itu. Ya, jadi bukan 2-nya itu. Ya, jadi kalau kemudian Anda doa, ya, kok kemudian tidak dikabulkan, ya, saya melakukan yang lain, kok doa Anda itu sebenarnya sudah mau datang dikabulkan oleh Allah, Anda melakukan yang lain, akhirnya kemudian tertolak lagi, ya. Kemudian dia tidak langsung datang lagi. Karena Anda menunggu, Anda melakukan hal yang sama. Maka istiqomah, husnudzon, baik sangka kepada Allah. Ya, Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, mazhabnya Hambali, muridnya Imam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan, ketika doa yang kita panjatkan tidak kunjung dikabulkan oleh Allah, ingat, Allah tetap akan mengabulkan, diperlambat oleh Allah, diperpanjang doanya untuk Anda itu, supaya apa? Allah ingin menambah hajat-hajat tertentu yang tidak Anda minta, tapi ditambah oleh Allah, supaya sabar Anda. Ya, kita minta A, karena kita sabar terus minta, kita akhirnya mendapatkan yang B, C, dan D, sekalipun kita nggak minta, tapi memang sangat butuh bagi kita. Allah lebih tahu dengan apa yang kita minta, dan Allah kemudian tidak harus memenuhi apa yang kita inginkan. Sebab yang kita inginkan bisa jadi nuansanya hawa nafsu. Tapi yang kita butuhkan, Allah lebih tahu yang kita butuhkan. Saya kira cukup, waktunya kita buka pertanyaan hari ini. Monggo yang bertanya. Saya mau tanya mengenai masalah
Nggih. Apakah ada waktu yang khusus yang sekiranya itu yang mungkin ada ayat-ayat yang kita baca terus yang itu ada sholat untuk mengingatkan sholat ini yang kita dibaca sholat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang pertanyaan yang pertama, karena sifatnya kita doa, maka cari waktu-waktu yang dimudahkan doa kita dikabulkan. Sedangkan waktu yang mudah dikabulkan, doa kita mudah dikabulkan itu tentunya contoh sepertiga malam yang terakhir. Contohnya lagi ba'da duhur. Orang ba'da duhur itu lupa bahwasanya itu adalah doa mudah dikabulkan. Sebab ba'da duhur itu setelah duhur pintu langit terbuka. Ya. Dan banyak kemudian manusia tidak berdoa karena apa? Ghaflah, lalai. Dia lalai bahwasanya dengan ya duniawi yang sedang dia mencari. Memang waktu siang. Ya, tapi ketika itu memang dibuka pintu langit setelah duhur. Makanya kalau Anda kemudian bisa setelah duhur berdoa. Kalau tidak bisa tahajud di tengah malam, sepertiga malam yang terakhir. Ya, kurang lebih itulah waktunya, dua itu. Atau kemudian waktu yang disebutkan tadi situ untuk sholat istikharah. Itu juga sholat istikharah kan kita juga minta kepada Allah. Di situ ada itu. Ya, setelah maghrib, setelah isya awal boleh, awal siang, ya berarti sebelum zuhur. Itu waktu-waktu yang momen-momen yang gampang dikabulkan juga doa kita. Ya. Atau supaya doa kita kemudian cepat dikabulkan Allah, lakukan kebaikan. Apa? Sedekah. Sedekah dulu baru kemudian kita salat hajat dan minta kepada Allah. Dengan berbagai macam bentuk sedekah yang bisa kita lakukan. Begitu. Kemudian yang kedua tadi, salat yang dilakukan Nabi ini karena ditempatkan pada bab salat hajat, ya Nabi salat hajat itu. Atau bahasa kita salat nafilah mutlakoh, tujuannya pokoknya sumpek Nabi salat. Lah terus niatnya Ustaz, usoli aja. Dalam kitab Safinatun Najah, kalau mutlakoh itu saya salat. Berapa rakaat? Nggak harus disebut, nggak apa-apa. Usoli saja. Usoli sunnatul hajah, buatan apa-apa. Hajatnya menghilangkan sumpek ya Allah, insya Allah. Kembalinya kepada kita. Ngoten. Penanya kedua, kalau masih ada. Cukup nggih? Ada? Tidak ada yang tanya? Oh, berarti sampun pinter kabeh insyaallah. Ya, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا وحسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kurang lebihnya mohon maaf. Fotokopinya dibawa pulang hadiah untuk jenengan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.